Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati juga Pak Ayat dan juga Pak Gentika selaku dosen pembimbing. Untuk kesempatan kali ini, perkenalkan saya Sariwidi Ningtyas Putri dengan NIM 17066620028 dari angkatan S1 Akuntansi 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian saya dengan judul pengaruh financial literacy, financial socialization, dan financial self-efficiency terhadap financial management behavior pengguna pay letter. Baik, untuk penjelasan kali ini saya akan membagi dalam 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan juga bab 3 metode penelitian. Untuk babnya sendiri saya akan menjelaskan poin-poin terkait dengan subbabnya masing-masing. Di sini sudah dijelaskan. Baik, untuk bab 1, pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan era digital yang saat ini terus berkembang, di mana teknologi sangat berkembang pesat dan juga memunculkan inovasi-inovasi baru. Nah, untuk saat ini generasi muda sedang tren atau ramai menggunakan pay letter dalam berbagai transaksi, di mana pay letter ini adalah bayar nanti atau pembayaran semacam kartu kredit ataupun cicilan yang terintegrasi dengan e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, untuk saat ini di akhir data Mei 2023 tercatat bahwa pengguna pay letter di Indonesia itu meningkat sebesar 33,25% atau sebesar 72,88 juta masyarakat Indonesia. Nah, penggunaan pay letter ini tentunya sangat memberikan banyak manfaat, kayak misalkan kemudahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari ataupun penggunaan-penggunaan lain yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, tentunya selain banyak manfaat yang diberikan, ternyata paylater ini juga memiliki resiko keuangan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memiliki pengelolaan keuangan yang tidak baik, maka beberapa resiko dalam keuangan itu muncul, seperti kayak misalkan kalau kita nggak bisa bayar cicilannya, itu akan menjadi kredit macet, terus gagal bayar, dan juga mungkin bunga-bunga yang diberikan oleh pay letter ini dapat membebani finansial kita sendiri gitu. Terus nanti kalau kita nggak bisa membayar, kita juga uh, kena gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan sebagainya. Nah, tercatat juga bahwa di OJK 2023 nilai kredit macet nasional mencapai 1,53 triliun dengan didominasi generasi muda nih, dengan rentang usia 19 sampai 34 tahun, yang mana mendominasi sebesar 39,38% dengan akumulasi gagal bayar sebesar 602,69 miliar. Itu sangat besar sekali, di mana menurut dari penelitiannya Sikolila menyebutkan bahwa kredit macet ini menyebabkan ataupun gagal bayar ini menyebabkan banyak korban gitu, khususnya korban bunuh diri sebanyak 23 orang akibat korban tersebut terlilit utang atau terlilit pinjaman pay letter yang sangat membludak. Otomatis pinjaman yang membludak juga bunganya juga membludak, di mana korban tersebut tidak bisa membayarnya. Akhirnya dia depresi dan mengakhiri dan juga mengakhiri hidupnya, di mana korban tersebut mengalami depresi akibat dari bunga yang sangat tinggi, terus juga jangka waktu cicilannya yang sangat singkat, dan juga tunggakan yang besar. Kebanyakan juga masyarakat Indonesia tuh biasanya kalau misalkan menggunakan paylater kayak tutup lubang, gali lubang gitu. Jadi kayak misalkan minjem satu paylater, terus bayar bayar dengan paylater lainnya, itu kan sangat kacau sekali gitu untuk pengelolaan keuangannya. Nah, makanya dari latar belakang ini bagaimana sih solusinya? Nah, bagi solusinya tersendiri yaitu masyarakat seharusnya memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang baik.
agar terhindar dari utang yang menumpuk dan resiko gagal bayar dalam penggunaan paylater. Tentunya kan paylater ini sangat bermanfaat. Nah, untuk menggali manfaat itu semua, untuk kita merasakan manfaat yang sangat keseluruhan, makanya kita harus juga dalam menggunakan paylater kita juga harus memiliki pengelolaan keuangan ataupun financial management behavior yang baik tentunya untuk mendapatkan kesejahteraan finansial di masa depan. Nah, maka dari itu peneliti tertarik nih untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan bagaimana perilaku pengelolaan keuangan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan seseorang dalam menggunakan paylater gitu. Nah, untuk faktornya sendiri itu saya akan mengambil 3 faktor yang berpengaruh. Yang diindikasi berpengaruh yaitu ada financial literacy, financial socialization, dan juga financial self-efficiency. Nah, di dalam latar belakang tersendiri dengan variabel-variabel yang saya ambil, ternyata hasil yang saya temui di penelitian-penelitian sebelumnya itu sangat bervariasi gitu. Sehingga terjadinya inkonsistensi ataupun gap research-nya itu tidak konsisten atau adanya perbedaan di antara penelitian-penelitian terdahulu. Maka dari itu, karena ada gap penelitian terdahulu, makanya saya akan meneliti lebih lanjut lagi terkait dengan faktor-faktor yang saya ambil, yaitu financial literacy, financial socialization, dan juga financial self-efficiency terhadap financial management behavior khususnya pada pengguna paylater. Dari latar belakang tersebut dapat diambil pertanyaan penelitian nih, yaitu diantaranya ada 3. Apakah financial literacy ini berpengaruh terhadap financial management behavior pada pengguna paylater? Yang kedua, apakah financial socialization itu berpengaruh terhadap financial management behavior khususnya pengguna paylater? Dan yang ketiga, apakah financial self efficiency ini berpengaruh terhadap financial management behavior pengguna paylater? Nah, dari pertanyaan penelitian tersebut tentunya dalam melakukan penelitian adanya tujuan penelitian, yaitu mengetahui pengaruh apakah adanya pengaruh financial literacy, socialization, dan juga financial self-efficiency terhadap financial management behavior pengguna paylater. Nah, manfaat penelitian yang saya lakukan yaitu ada manfaat penelitian secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Kalau untuk teoritis sendiri, penelitian ini juga diharapkan meningkatkan pengetahuan dan juga sumber literatur dalam memahami pengaruh ketiga faktor yang saya teliti terhadap financial management behavior, khususnya pada pengguna paylater. Yang kedua ini penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori of planned behavior atau TPB dalam menjelaskan variabel yang saya teliti gitu. Untuk manfaat praktisnya itu ada manfaat bagi pengguna paylater, yaitu bermanfaat mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan jasa layanan paylater seperti peraturan, bunga, limit pendanaan, dan juga saksi keterlambatan gitu. Nah, manfaat bagi penyedia layanan paylater, terus ada juga manfaat bagi pemerintah, manfaat bagi masyarakat umum, dan juga tentunya manfaat bagi peneliti selanjutnya. Oke, next untuk bab 2 saya akan menjelaskan terkait dengan kajian pustaka. Untuk penelitian ini sendiri didukung oleh teori of planned behavior atau TPB, yang mana teori ini diperkenalkan oleh Anzen di tahun 1991 yang menyatakan bahwa teori TBP ini mempelajari perilaku individu berdasarkan niat dalam mencapai tujuan. Nah, untuk komponen dari TBP ini sendiri ada 3 komponen, yaitu sikap, norma subjektif, dan juga persepsi kontrol. Selanjutnya yaitu ada paylater. Apa sih paylater? Paylater itu sendiri adalah cara pembayaran yang ditawarkan atau menawarkan ansuran tanpa kartu kredit, di mana pembayaran ini akan ditalangi terlebih dahulu oleh penyedia layanan paylater
dan nantinya pengguna paylater itu akan membayar tagihannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo di bulan berikutnya. Nah, untuk total dari pengguna paylater saat ini, yang tadi sebelumnya dijelaskan bahwa di Indonesia itu sudah mencapai 72,88 juta masyarakat Indonesia pengguna paylater. Nah, untuk paylater sendiri sudah terintegrasi di Indonesia ya, sudah terintegrasi oleh layanan-layanan e-commerce. Nah, dan juga ada beberapa layanan paylater yang sudah resmi ataupun banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti ada Shopee Paylater, GoPay Paylater, OVO Paylater, Akulaku, Kredivo, Indodana dan juga sebagainya. Selanjutnya untuk variabel. Selanjutnya untuk variabel dependen yang saya gunakan yaitu financial management behavior. Financial management behavior apa sih? Itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan yang didasarkan atas sikap dan juga perilaku, seperti juga perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeriksaan, penganggaran, dan juga lainnya yang mana kegiatan tersebut dilakukan untuk pencapaian kesejahteraan finansial. Selanjutnya itu ada variabel independen, yaitu ada 3, financial literasi, yang mana financial literasi atau literasi keuangan ini adalah pengetahuan dan juga kemampuan dalam mengelola keuangan, di mana digunakan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat dan juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keuangan di kemudian hari. Yang kedua, itu ada financial socialization atau sosialisasi keuangan, di mana sosialisasi keuangan ini adalah proses seseorang dalam memperoleh pemahaman dan mengembangkan nilai-nilai norma, pengetahuan, sikap, dan juga perilaku terkait dengan pengelolaan keuangannya yang lebih baik, di mana pengetahuan ini tersendiri berasal dari internal ataupun eksternal yang disebut dengan agen-agen sosial gitu dalam pencapaian kesejahteraan finansial. Nah, selanjutnya variabel yang ketiga yaitu financial self efficiency. Nah, financial self efficiency ini adalah aspek psikologi dalam diri sendiri terkait dengan keyakinan ataupun kepercayaan diri terhadap kemampuannya dalam mengelola keuangan yang mana bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan finansial di kemudian hari. Nah, dari variabel yang saya teliti, saya juga membandingkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Di sini ada 4 dari 20 jurnal-jurnal yang sudah saya kumpulkan. Di antaranya yang pertama itu ada jurnal dari Rara di tahun 2023 yang mana hasilnya itu adalah literasi keuangan dan juga sikap itu berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan khususnya pengguna paylater. Terus di jurnal selanjutnya di sini ada jurnal dari penelitian Fatma di tahun 2022 di mana hasilnya itu financial literasi dan juga financial self efficiency ini berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan khususnya mahasiswa di pendidikan akuntansi UNS. Di sini juga ada jurnal dari Alivia di tahun 2023 di mana hasilnya itu adalah financial socialization dan juga financial self efficiency ini, khususnya financial socialization ini berpengaruh terhadap financial management behavior di mahasiswa angkatan 2020 dan 2022. Sedangkan di financial self efficiency ini variabelnya tidak berpengaruh gitu terhadap financial management behavior. Selanjutnya juga ada jurnal dari Bunga Safira di tahun 2022, dia menghasilkan bahwa literasi keuangan dan juga financial self efficiency ini menjadi faktor penelitiannya, di mana literasi keuangan ternyata tidak berpengaruh nih terhadap perilaku manajemen keuangan khususnya pengguna Shopee Paylater di Jakarta. Sedangkan faktor dari efisiensi financial efficiency ini berpengaruh positif
terhadap, perilaku manajemen keuangan pengguna Shopee PayLater di Jakarta. Nah, untuk itu saya, mengambil kerangka konseptual yaitu, eee, financial literacy berpengaruh terhadap financial management behavior, financial socialization berpengaruh terhadap financial management behavior, dan juga financial, self efficiency terhadap financial management behavior. Nah, untuk, pengembangan hipotesisnya itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana financial literasi ini berpengaruh terhadap financial management behavior, khususnya pengguna paylater di daerah Jabodetabek. Nah, Jabodabek. Nah, selanjutnya, financial literasi itu apa? Financial literasi tentunya sangat penting dan juga menjadi pedoman seseorang dalam mengelola dan menghindari resiko keuangan, di mana, faktor ini, diindikasi berpengaruh dalam mengambil keputusan seseorang, keuangan yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada faktor kedua yaitu financial socialization berpengaruh terhadap financial management behavior, khususnya di pengguna paylater, di mana lingkungan sosial ini dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan keuangan yang bijak. Pentingnya agen-agen sosial yang dapat mempengaruhi seseorang dalam membangun pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya hipotesis ketiga yaitu yang saya kembangkan adalah financial self efficiency berpengaruh terhadap financial management behavior pengguna paylater, di mana faktor ini adalah keyakinan diri seseorang terkait keuangan dalam bertindak dan juga memotivasi diri untuk mengambil keputusan finansial yang tepat, sehingga akan berdampak pada perilaku pengelolaan keuangan yang lebih baik. Nah, untuk bab 3 ini metode penelitian. Di sini saya melakukan penelitian pada bulan Mei hingga Juni 2024 yang disebarkan secara online menggunakan Gform pada para pengguna paylater di wilayah Jabodabek atau Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Yang merupakan include di provinsi DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Nah, untuk desain penelitian sendiri ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner online melalui media sosial, yaitu ada WhatsApp, Instagram, dan juga berbagai media sosial lainnya yang saya akan gunakan nanti untuk penyebaran kuesioner. Selanjutnya untuk pengumpulan data, itu data primer ini saya olah dan juga saya hitung dengan skala Likert, yaitu 1 sampai 5, di mana nanti hasilnya akan saya uji validitas dan juga reliabilitas menggunakan uji auto model dengan sistem SAM-PLS. Nah, untuk populasi dan sampelnya sendiri, populasinya itu pengguna paylater layanan resmi yang sudah terdaftar atau diawasi oleh OJK dengan berpengalaman dalam menggunakan paylater dan terintegrasi oleh beberapa e-commerce di wilayah Jabodetabek. Sampelnya itu saya menggunakan teknik continuous sampling dengan teori resco dan mendapatkan hasil bahwa minimal responden saya yaitu 100 responden pengguna paylater. Untuk pengembangan instrumen sendiri, di sini untuk variabel Y-nya itu definisi konseptual, yaitu sikap atau perilaku yang dilakukan dalam mengelola keuangan seperti perencanaan, pengelolaan, penyimpangan, dan juga sebagainya demi pencapaian kesejahteraan finansial. Nah, untuk definisi operasionalnya ini saya mengukur variabel dependen atau variabel Y-nya ini dengan 4 indikator, yaitu consumption, cash flow management, saving and investment, dan credit management, di mana setiap indikator saya kembangkan menjadi beberapa pertanyaan yang juga sudah digunakan oleh beberapa jurnal penelitian terdahulu. Di sini untuk variabel X1-nya yaitu financial literacy. Financial literacy adalah tingkat pengetahuan dan juga keterampilan seseorang dalam bertindak dan juga mengambil keputusan demi pencapaian kesejahteraan finansial. Nah, untuk pengukuran indikatornya ini saya mengambil 4 indikator, yaitu basic financial knowledge, saving and borrowing, insurance, dan juga investment, di mana setiap indikatornya tetap sama saya kembangkan menjadi beberapa pertanyaan yang sudah
menjadi acuan di jurnal-jurnal terdahulu. Untuk variabel X2-nya yaitu financial socialization, yaitu proses pemahaman seseorang terkait keuangan yang diperoleh dari lingkungan sosialnya, di mana faktor ini mempengaruhi sikap seseorang dalam bertindak dan juga mengelola keuangannya untuk mencapai kesejahteraan finansial di kemudian hari. Untuk indikatornya sendiri, saya menggunakan 4 indikator, yaitu orang tua, teman sebaya, media, dan pendidikan, di mana setiap indikatornya sama, saya kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah menjadi acuan di jurnal terdahulu. Nah, untuk variabel X3-nya yaitu financial self-efficiency, di mana merupakan keyakinan ataupun kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuannya dalam mengelola keuangan dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, untuk pengukuran sendiri saya menggunakan 6 indikator yang saya kembangkan menjadi beberapa pertanyaan yang sudah menjadi rujukan di jurnal terdahulu. Indikatornya ini ada kemampuan perencanaan pengeluaran keuangan, kemampuan dalam mencapai tujuan keuangan, kemampuan dalam mengambil keputusan atas hak tak terduga, kemampuan dalam menghadapi tantangan keuangan, keyakinan dalam mengelola keuangan, dan juga keyakinan terhadap kondisi keuangan di masa depan. Nah, untuk teknik analisis datanya sendiri, saya menggunakan dua, yaitu outer model dan juga inner model. Di mana outer model ini sendiri adalah model pengukuran. Itu ada dua pengujian, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri, ada dua analisis yang saya lakukan, yaitu convergent validity, yang mana nilai ini dilihat dari nilai loading factor. Pengujian ini kalau misalkan pengujiannya sudah banyak diteliti, maka data hasil dianalisis, kalau misalkan component validity-nya itu lebih dari 0,7 maka dinyatakan valid. Kalau misalkan kurang dari 0,7 maka data harus diuji kembali ke validitasannya. Nah, yang uji validitas kedua itu discriminant validity, di mana nilai ini dilihat dari cross-loading faktor. Suatu indikator dinyatakan valid apabila mempunyai nilai cross-loading variabel sendiri lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya gitu. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri, saya melihat dari dua faktor, yaitu composite reliability. Itu pengukuran yang digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu indikator. Nah, nilai ini diharapkan minimal 0,7 atau lebih dari 0,7 untuk dinyatakan variabel tersebut reliable. Nah, untuk Cronbach alpha-nya sendiri itu adalah pengukuran reliabilitas dari batas suatu konstruk yang mana mengukur konsistensi internal dari setiap indikator. Nah, untuk batas minimal nilainya yang diharapkan itu 0,7. Nah, selanjutnya model kedua yang saya analisis yaitu model struktural. Di sini ada 4 poin yang saya uji, yaitu R-square atas variabel endogen, di mana kriterianya ini terdiri atas 3, 0,67 berarti kuat, 0,33 berarti moderat, dan juga 0,19 berarti lemah. Terus poin kedua yaitu saya uji melalui estimate for page coefficients. Yang ketiga efek size atau F-square-nya, di mana F-square-nya ini adalah perubahan dari nilai R-square yang dibagi atas 3 kategori. Misalkan kalau hasilnya itu 0,02 berarti dikategorikan kecil, kalau 0,15 berarti kategori menengah, dan juga 0,35 berarti kategori besar. Nah, untuk perhitungannya sendiri menggunakan rumus yang tertera di sini. Poin yang keempat yang saya lakukan yaitu pengujian prediction relevance atau chi-square. Ini menggunakan prosedur blindfolding, yang mana rumusnya ini ada di sini. Kalau misalkan hasilnya 0,02 itu dinyatakan kecil, kalau misalkan 0,15 dinyatakan sedang, dan juga 0,35 dinyatakan besar. Nah, selanjutnya setelah pengujian outer model dan juga inner model, saya akan melakukan pengujian hipotesis. Nah, uji hipotesis ini dilakukan dengan teknik resampling.
dengan metode bootstrapping. Nah, statistik yang dipakai adalah uji T dengan melihat signifikan luaran p-value di bawah 0,05 atau tarafnya itu 5%, yang berarti signifikan kalau misalkan di bawah 5%. Nah, jika hasil outer model signifikan, maka indikator bersifat valid. Nah, dan juga kalau misalkan hasil inner modelnya signifikan, berarti adanya pengaruh di antara hubungan variabel yang diteliti. Nah, untuk hipotesisnya sendiri seperti ini di bawah. Mungkin terkait dengan penelitian yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.